warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Kami dari tim Mandua Kota Malang dengan saya sendiri Aninda Setiasikirana sebagai pembicara pertama. Saya Naila Humaira sebagai pembicara kedua. Saya Krisnaya Robby sebagai pembicara ketiga. Mandua Kota Malang, Juara prima, jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai tim kontra tidak menyetujui bahwa sistem proporsional tertutup dianggap merupakan sistem yang sesuai untuk diterapkan dalam pemilu tahun 2024. Dewan Juri yang terhormat, pada dasarnya manusia memiliki sifat dasar yang mendominasi karena kodrat manusia adalah untuk bertahan hidup. Sehingga mereka akan mendahulukan kepentingan perorangan dibandingkan dengan kepentingan bersama. Sedangkan Indonesia adalah negara yang berasaskan demokrasi dan mendahulukan kepentingan bersama. Sistem proporsional tertutup sendiri tidak memenuhi kriteria negara Indonesia yang berasaskan demokrasi karena rakyat tidak memilih secara langsung calon yang mereka inginkan dan sesuai dengan kepentingan masyarakat, melainkan diwakilkan oleh segelintir orang sehingga kepentingan semua rakyat tidak akan tersalurkan dan hanya mendahulukan kepentingan segelintir orang saja. Jika kepentingan masyarakat tidak tersalurkan, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pun juga akan hilang. Sistem proporsional tertutup juga dapat menimbulkan oligarki kekuasaan dan dinasti kekuasaan secara turun-temurun karena adanya pemimpin yang tetap selama bertahun-tahun. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kembali pada kodrat manusia yang hanya menginginkan kepentingan individu dan golongan, tentunya akan menyelamatkan golongan terdekatnya sehingga kekuasaan akan diserahkan kepada golongan tersebut. Jika sudah seperti ini, kita tidak tahu apakah pemimpin tersebut benar-benar inkredibel atau hanya menduduki jabatan untuk memperkaya golongannya sendiri. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan kondisi ideal yang seharusnya. Dewan Juri yang terhormat, dengan menggunakan sistem proporsional terbuka akan lebih efektif karena rakyat bisa memilih secara langsung atau transparan sehingga kepentingan rakyat bisa tersalurkan dan menyingkirkan kepentingan-kepentingan yang hanya dari segelintir orang saja. Sistem ini juga bisa mensejahterakan masyarakat. Bagaimana demikian Dewan Juri yang terhormat? Karena semua partai politik bisa bersaing dengan sehat dan tidak kalah dengan partai politik yang sudah terkenal. Dengan ini, meskipun partai politik tersebut tergolong kecil, tapi memiliki visi misi yang bisa menyalurkan aspirasi rakyat. Bukankah kesejahteraan rakyat bisa terwujud? Dan yang terpenting, sistem proporsional terbuka ini mendukung adanya asas di Indonesia, yakni asas demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Oleh karena itu, jelas bahwa proposal kami layak untuk dimenangkan dan sistem proporsional tertutup dianggap merupakan sistem yang sesuai untuk diterapkan dalam pemilu tahun 2024 tidak dapat dijustifikasi atau tidak dapat dibenarkan. Terima kasih. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim oposisi setuju bahwa sistem proporsional tertutup dianggap merupakan sistem yang sesuai untuk diterapkan dalam pemilu tahun 2024 tidak dapat dijustifikasi atau dibenarkan. Kami memiliki dua alasan yang mendukung proposal kami dan dapat dikuatkan dengan dua esensi hukum, yakni yang pertama adalah hukum itu sendiri dan yang kedua adalah rehabilitasi atau perbaikan. Mengapa dengan menolak sistem proporsional tertutup dianggap merupakan sistem yang sesuai untuk diterapkan dalam pemilu tahun 2024 selaras dengan esensi hukum yang pertama? Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bersama bahwasannya sifat hukum adalah mengatur, mengikat, dan memaksa. Sistem Ulang ya, Bia. Oke. Sistem pemilihan yang ada di Indonesia telah berganti dari sistem proporsional tertutup menjadi sistem proporsional terbuka melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Dikarenakan sistem pemilihan tertutup dianggap tidak sesuai dengan asas demokrasi karena sistem oligarki kepartaian yang semakin kuat. Bukankah seharusnya hukum di Indonesia dibentuk berdasarkan asas demokrasi, yakni
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan juga pembentukan hukum tersebut harus disesuaikan dengan karakter masyarakat itu sendiri, bukan? Dengan menerapkan sistem proporsional terbuka, masyarakat akan bebas menentukan calon yang akan mereka pilih. Dengan begitu, maka kepentingan semua rakyat akan tersalurkan, bukan hanya kepentingan segelintir orang saja. Dan juga apabila pemilihan diadakan secara terbuka, maka tidak akan ada calon yang bersembunyi di balik partainya. Dengan begitu, maka tidak akan terjadi ketimpangan antar masyarakat maupun antar partai politik. Dewan juri yang terhormat, bayangkan saja apabila pemilu diterapkan secara tertutup dan menjadi ajang untuk menuntaskan kepentingan pribadi, bukankah akan sangat merugikan masyarakat? Di mana masyarakat tidak dapat bebas untuk menyuarakan aspirasi pribadinya. Dengan begitu, Dewan juri yang terhormat, hilanglah rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan apabila rasa kepercayaan masyarakat telah hilang, maka pemerintah harus segera memperbaiki citranya, yakni dengan menerapkan sistem proporsional terbuka. Dan itu akan selaras dengan esensi hukum yang kedua, yakni rehabilitasi atau perbaikan. Dengan dilaksanakannya pemilihan terbuka secara transparan, maka akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan begitu, Dewan juri yang terhormat, kami merasa bahwasannya sistem proporsional terbukalah yang menjadi sistem yang paling tepat untuk diterapkan dalam pemilu tahun 2024. Dewan juri yang terhormat, kami mengajak untuk bersama-sama melihat contoh kasus yang telah terjadi di Indonesia. Indonesia telah merasakan pengalaman pahit yang mana pada masa Orde Baru dilangsungkan sistem proporsional tertutup. Dewan juri yang terhormat, kala itu salah satu kebijakan yang diterapkan adalah presiden menunjuk langsung gubernurnya. Pada masa itu terdapat kasus yang kontroversial, yakni Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang melegalkan perjudian di kota Jakarta. Bukankah itu tidak sesuai dengan karakteristik bangsa? Apabila sistem tertutup terus dilaksanakan, maka akan semakin meresahkan masyarakat dan menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Maka Dewan juri yang terhormat, apabila itu terjadi akan sangat merugikan pemerintah, bukan? Dan tidak akan terwujud kestabilan dalam pemerintahan yang ada di Indonesia. Atas kasus yang telah kami paparkan dan didukung oleh esensi hukum yang telah kami sampaikan, maka sistem proporsional tertutup menjadi sistem yang dianggap sesuai untuk diterapkan dalam pemilu tahun 2024, tidak dapat dijustifikasi, dan proposal kami layak untuk dimenangkan. Perdebatan akan saya mulai pada hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim oposisi berpendapat bahwa sistem proporsional tertutup dianggap merupakan sistem yang sesuai untuk diterapkan dalam pemilu tahun 2024 tidak dapat dibenarkan. Poin pertama, kami berpendapat sistem proporsional tertutup tidak memenuhi asas demokrasi, seperti halnya yang telah dibicarakan oleh pembicara nomor 1. Karena prinsip demokrasi menekankan pentingnya keterwakilan yang adil dan merata dalam pengambilan keputusan politik. Dalam sistem proporsional tertutup, keterwakilan individu dapat terbatasi. Bayangkan jika calon dipilih oleh partai secara subjektivitas dan tidak transparan, maka rasa keterwakilan rakyat tidak akan terwujud. Poin yang kedua, tujuan menerapkan sistem proporsional terbuka yakni pentingnya tersalurkannya aspirasi. Jika aspirasi tidak tersalurkan dengan baik, akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Padahal tanpa kepercayaan masyarakat, keabsahan pemerintah bisa diragukan dan dapat mengancam stabilitas politik. Sama dengan apa yang dikatakan pembicara 2 pada esensi hukum yang kedua, yakni mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bisa kita bayangkan Dewan Juri, apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak percaya pada pemerintah? Yakni
ada 3. Yang pertama, menimbulkan konflik politik dan ketegangan sosial. Yang kedua, mendorong masyarakat untuk melakukan protes, demonstrasi, atau bahkan kekerasan. Yang ketiga, masyarakat akan apatis dalam urusan politik sehingga menyebabkan turunnya kualitas sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Sedangkan pada esensi hukum yang pertama, dengan sistem pemilu terbuka akan menimbulkan persaingan yang sehat. Dengan adanya persaingan yang sehat, setidaknya dapat memberikan 3 manfaat juga. Yakni yang pertama, terciptanya akuntabilitas dan transparansi. Calon-calon akan lebih bertanggung jawab atas janji-janji dan tindakan mereka. Yang kedua, yakni terjadinya diskusi dan debat yang bermutu tentang masalah penting yang ada dalam masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang lebih baik yang berakibat pemilih menjadi terbantu dalam mengambil keputusan untuk memilih siapa yang dituju. Yang ketiga, yakni terciptanya demokrasi yang aktif. Persaingan yang sehat memunculkan persaingan yang kompetitif dan menarik, sehingga menimbulkan partisipasi publik yang lebih aktif. Melihat dari penjelasan pembicara 1 dan 2, kita dapatkan beberapa dampak positif pada masa mendatang apabila proposal kami dimenangkan. Yang pertama, mengurangi dominasi partai besar sehingga terciptanya pemerintahan yang seimbang. Dengan sistem ini memberikan peluang untuk partai-partai yang kecil untuk turut berkontribusi dalam pembuatan keputusan politik. Nomor 2, yaitu lebih banyak suara yang terwakili. Beragam pandangan maupun kepentingan masyarakat akan terwakili dengan baik. Yang ketiga, yakni terjadinya koalisi antar partai untuk mencapai tujuan bersama. Partai-partai yang berpartisipasi dalam pemerintahan harus saling bekerja sama, sehingga terbentuk kerjasama berdasarkan kesepakatan politik. Apabila proposal kami tidak dimenangkan, maka partai-partai yang besar akan semakin besar dan partai-partai yang kecil akan semakin kecil. Karena sesuai hakikat manusia yang selalu ingin bertahan hidup dan ingin menguasai, seperti halnya yang telah dijelaskan oleh pembicara nomor pertama. Jika melihat kilas balik Indonesia pada masa Orde Baru, asas demokrasi kurang terlaksana, sehingga terciptanya kepemimpinan satu arah yang diakibatkan oleh sistem proporsional tertutup. Dari penjelasan yang telah kami paparkan, sudah jelas bahwa proposal kami layak dimenangkan dan sistem proporsional tertutup dianggap merupakan sistem yang sesuai untuk diterapkan dalam pemilu tahun 2024, tidak dapat dijustifikasi atau tidak dapat dibenarkan. Terima kasih. Baik, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, dapat kami simpulkan bahwa sistem proporsional tertutup tidak sesuai untuk diterapkan pada pemilu tahun 2024 dan sistem proporsional terbukalah yang lebih baik untuk diterapkan pada pemilu tahun 2024. Mengapa seperti itu? Kembali kami mengulas bahwasannya sifat dasar manusia adalah bertahan hidup dan mendominasi. Maka setiap orang akan mendahulukan kepentingan pribadinya dan mempertahankan posisinya. Apabila sistem tertutup tetap akan dilaksanakan, maka hanya akan sedikit suara yang tersampaikan, bukan? Dan bukankah akan membuka peluang bagi segelintir orang saja untuk mensukseskan kepentingan pribadinya? Sedangkan sistem hukum di Indonesia berdasarkan asas demokrasi, di mana seharusnya setiap orang memiliki hak yang sama. Dalam hal ini adalah hak suara untuk menentukan siapa yang akan dipilihnya. Proposal kami dikuatkan juga oleh perubahan sistem proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Dengan begitu, setiap masyarakat akan merasa aspirasinya tersalurkan dan tidak akan ada permasalahan yang timbul akibat rusaknya kepercayaan masyarakat yang merasa dirugikan oleh sistem proporsional tertutup. Maka dengan dilaksanakannya pemilihan secara transparan melalui pelaksanaan sistem proporsional terbuka akan lahir demokrasi yang aktif serta persaingan yang sehat. Dengan begitu, Dewan Juri yang terhormat, tidak akan terjadi kesenjangan di antara masyarakat maupun di antara partai politik. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami menegaskan untuk menolak mosi perdebatan pada hari ini dan proposal kami layak untuk dimenangkan.
Terima kasih.